Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahumma salli ala Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Yang kami hormati, kami cintai Ustaz Miftah, Ustaz Muntarifin, dan para pengurus semuanya, bapak-bapak yang dirahmati Allah. Apa kabar malam hari ini? Alhamdulillah. Bulan lalu saya lihat catatan saya, kita bicara tentang berpikir kritis adalah warisan Nabi Ibrahim alaihissalam. Bulan ini kita masih dalam suasana bulan Muharram. Di bulan Muharram ini ada peringatan yang selalu diperingati oleh umat Islam Indonesia bahkan dunia, yaitu Tahun Baru Hijriah. Alhamdulillah. Bapak-bapak yang dirahmati Allah, di dalam Al-Quran di surat Al-Anfal ayat 74, nanti bisa dicek di rumah. Walladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah. Barang siapa yang beriman kemudian dia berhijrah, kemudian dia berjihad di jalan Allah. Walladzina awaw wa nasaru, dan orang-orang yang memberikan tempat tinggal dan menolong. Ulaika humul mu'minuna haqqan. Mereka disebut sebagai orang mukmin haqqan, orang mukmin yang benar-benar mukmin atau orang mukmin sejati. Lahum maghfiratun wa rizqun karim. Mereka mendapatkan maghfirah, mendapatkan ampunan, wa rizqum karim, dan mendapatkan rizki yang mulia. Itu dalam Al-Quran surat Al-Anfal ayat 74 ya. Bapak yang dirahmati Allah, dalam hadis Nabi tentang hijrah, satu hadis yang sangat terkenal diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dua orang imam ini disebut dengan Sahihain. Jadi seorang perawi hadis yang sangat terpercaya, yang kredibel, ya, yang sangat berkualitas. Nah, hadis tentang hijrah ini ditempatkan oleh Imam Nawawi dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah beliau di urutan pertama. Begitu juga dalam kitab Al-Azkar ya. Dan beberapa imam yang lain menempatkan hadis tentang niat yang hakikatnya adalah tentang hijrah itu ditempatkan di banyak kitab di awal-awal penjelasannya. Allahumma sholli ala Muhammad. Bapak yang dirahmati Allah, syariat hijrah ini wajib atau sunnah? Kira-kira wajib atau sunnah, Pak? Kalau perintahnya kan walladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah. Berarti disuruh kita berhijrah, perintah Allah. Ya. Kalau hadisnya innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih fa hijratuhu ilallahi wa rasulih. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilai. Rawahu Bukhari wa Muslim. Bapak-bapak yang dirahmati Allah, syariat hijrah itu hukumnya wajib seperti sholat. Hijrah yang seperti apa nih? Apakah cuman ganti bulan? Ternyata hijrah yang dimaksud pertama hijrah fisik, hijrah tempat memang. Kalau dulu dari Mekah ke Madinah,
ulama merumuskan perintah wajibnya hijrah fisik manakala seorang muslim atau kaum muslimin tidak bisa menjalankan perintah Allah. Sholat dilarang, baca Quran dilarang, bahkan diancam dibunuh, maka dia wajib hijrah. Agar apa? Agar dia selamat dan bisa menjalankan perintah Allah. Nah, kalau sudah aman kayak negeri kita, masya Allah Pak ya, kita bersyukur, masya Allah ya. Di Gaza sana susah makan enak kayak kita ya. Setiap hari ada orang meninggal, kadang-kadang mereka pura-puranya dikasih makanan, tapi setelah kumpul banyak dibom. Dan dunia Arab kanan kirinya seperti tutup mata karena takut sama Israel. Ini masya Allah mengerikan. Nah, harusnya orang-orang yang sekitar situ menolong orang-orang Islam yang dekat. Kita yang jauh aja nolong kan ya, cuman nggak bisa dengan senjata. Kenapa? Ya karena keterbatasan kita dan jaraknya yang jauh. Nah, sedangkan Iran yang ke Gaza itu, ke daerah Palestina yang dikuasai Israel kurang lebih 2000 kilo ya, itu bisa mengirimkan pesawat roketnya ya, roketnya maupun pesawat tak berawak. Nah, sedangkan kita mungkin kirim doa ya, masya Allah ya, tetap nggak apa-apa, meskipun kita bisanya kirim doa harus kita lakukan. Nah, hijrah itu bagaimana dengan teman-teman di Gaza? Mereka nggak wajib hijrah. Kenapa? Karena mereka aman-aman aja melakukan sholat, mentaati perintah Allah. Justru mereka wajib mempertahankan tanah kelahirannya. Jadi wajibnya malah bertahan, berperang kalau memang punya kemampuan. Gitu. Masya Allah ya. Jadi itu yang kita harus pahami. Perintah hijrah secara fisik. Yang kedua, perintah hijrah non fisik. Hijrah itu apa mananya? Alim ulama memaknai perubahan dari satu tempat ke tempat lain dalam hal non fisik, berarti dari baik menjadi lebih baik atau dari yang nggak baik menjadi baik. Itu hijrah. Dan itu wajib Pak. Ya, kalau dalam bahasa yang mudah dipahami, bagi kita yang sudah baik, maka perintah hijrah itu adalah perintah menaikkan kualitas. Sholatnya jadi berkualitas. Kehidupannya jadi berkualitas, membacanya jadi berkualitas, bekerjanya jadi berkualitas. Itu perintah tuh. Jadi kalau kita selama ini begini-begini saja, nggak ada keinginan untuk naik kualitasnya, maka kita belum dikatakan mengikuti perintah hijrah. Jadi kayak sholat itu ada yang kita tinggalin. Gitu. Hijrah itu kalau di bahasa lain kan, bahasa Inggris misalnya, itu lebih dekat dengan kata the change, ya perubahan. Ya, meskipun kalimat teks aslinya itu moving, perpindahan, tapi enggak, yang dimaksud adalah the change, perubahan. Ya. Di bahasa Arab, hijrah itu punya makna at-taghyir, yang diartikan bahasa Indonesia ya perubahan. Perubahan dari yang baik menjadi lebih baik atau dari yang buruk menjadi baik. Itu hukumnya apa Pak? Wajib. Jadi kita yang sudah baik, insya Allah amin ya. Kita yang sudah dikenal baik karena ikut ngaji terus, misalnya sholatnya nggak pernah bolong, ya puasanya nggak pernah tertinggal, baca Qurannya tiap hari nggak pernah tidak baca, tetap wajib menjalankan perintah hijrah yang non fisik, yaitu meningkatkan kualitas. Termasuk ngaji, ini perintah kita. Bagi yang biasa ngajar ngaji, dia harus membaca dan terus mempersiapkan yang lebih baik. Tidak boleh itu aja. Yang belajar ngaji juga terus mengevaluasi sehingga dia bisa mengamalkan. Bukan sekedar mencatat, gak ada yang nyatat ya, mohon maaf. Ya, bukan sekedar mendengarkan, tapi juga mengamalkan. Nah, itu berarti hijrah. Maka saya berikhtiar setiap pertemuan harus ada hal yang bisa dieksekusi Pak. Harus ada sesuatu yang bisa dikerjakan. Usi nafsi wa usikum bitaqwallah. Saya ini menasihati diri saya sendiri dan bapak-bapak semua untuk taat kepada Allah. Jadi ketika saya menyampaikan ini, bukan saya sudah baik ya dan bapak-bapak enggak baik, enggak. Tapi ini nasihat untuk diri saya pribadi dan kita semua yang ada di sini. Allahumma sholli ala Muhammad. Oke. Apa hukum perintah hijrah Pak? Wajib, seperti wajibnya sholat.
wajib itu seperti apa ya? Kalau kita lapar banget, nggak bisa ngapa-ngapain, lemes, berarti wajib makan. Ya, sayangnya kadang-kadang orang kalau nggak imannya kuat, nggak sholat, nggak terasa, nggak enak gitu, biasa-biasa aja. Nah ini bermasalah. Nah harus betul-betul mendalami masalah hijrah ini. Hijrah perintahnya wajib. Dasarnya tadi di salah satu ayat di surat Al-Anfal ayat 74 dan di hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim yang banyak ditempatkan di pembukaan kitab-kitab. Ya. Bapak-bapak yang dirahmati Allah. Asbabul wurud, sebab-sebab hadis itu dulu pernah ketika Rasulullah bersama sahabat mau hijrah, ada seorang Quraisy yang ingin menikahi Ummu Qais. Ya, namanya Ummu Qais. Tapi Ummu Qaisnya nggak mau karena dia mau hijrah ke Madinah. Dia bilang apa? Kalau kamu menikahi aku ya kamu harus hijrah. Akhirnya orang tersebut hijrah ke Madinah. Nah, hadis ini kemudian muncul dan orang tersebut dikenal dengan Muhajiru Ummi Qais. Jadi orang yang berhijrah karena ingin menikah dengan Ummu Qais. Makanya tadi disebutkan innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Segala sesuatu itu ditentukan niat dan sesuatu itu ditentukan niatnya. Likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratu ilallahi wa rasuli, siapa yang pindahnya ini, berubahnya kita ingin meningkatkan kualitas ini karena Allah dan Rasulnya, maka nilainya dapat Allah dan Rasulnya. Ya. Wa man kanat hijratu lidunya yusibuha, tapi orang yang hijrahnya ingin dunia. Ya, dia belajar biar nanti gelarnya panjang gitu ya. Dia belajar biar nanti ini itu ya lidunya, ya dapat dia. Gelar panjang dapat, pekerjaan bagus dapat, uang dapat gitu ya. Awim ro'atin yang kihwa, atau karena ingin menikahi seorang. Jadi ya hijrah tadi dari Mekah ke Madinah pindah hanya ingin menikahi seorang. Orang juga gitu, kadang sholat ya karena mau dilihat calon mertua misal seperti itu. Ada niatan begitu, fahijratu ila ma hajara ilai. Maka perubahan dirinya dia itu tergantung dari apa hijrahnya dia itu, tergantung dari niatnya tadi. Jadi kalau memang niatnya karena dunia atau seorang yang mau dinikahi diinginkan, ya itu dapatnya. Enggak dapat Allah dan Rasulnya. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya. Nah, kita lanjutkan. Bagaimana caranya agar hijrah kita ini berkualitas, Pak? Naik terus tuh. Tiap tahun kan kita peringati nih hijrah. Tapi ada perubahan enggak? Kalau enggak ada, nah belum nih. Ada yang enggak beres. Jadi setiap tahun idealnya ada hal baru yang harus kita lakukan. Kenapa? Karena kepribadian Rasulullah itu kalau dicontoh, masya Allah, banyak yang belum terlaksana di kita ini. Misal Rasulullah setiap sebelum tidur wudhu. Nah kita kadang-kadang lupa kan. Kadang ya gosok gigi. Kalau gosok gigi Rasulullah setiap mau sholat gosok gigi. Itu Rasulullah. Nah kalau mau naik kualitas begitu, meskipun tidak harus pakai pasta gigi, Pak. Ya. Kata Nabi, laula an asyqa ala ummati la amartu bisiwaki inda kulli sholatin. Kalau tidak memberatkan umatku, aku akan perintahkan mereka untuk siwak setiap sebelum sholat. Siwak itu bisa dianalogikan dengan sikat gigi. Nah, analoginya itu. Nah, gitu. Jadi kalau kita niatnya bersiwak, meskipun nggak pakai kayu siwak, itu dapat pahalanya. Masya Allah. Nah itu contoh. Banyak yang kita belum lakukan. Contoh lagi, Rasulullah itu kalau mau makan besar ya, bukan cemilan ya, misalnya makan besar ya, makan kalau kita misalkan 3 hari sekali gitu ya, itu sebelum dan sudah makan beliau berwudu. Nah kita kan wudunya kalau mau sholat aja kadang ya, contoh. Terus beliau hampir tidak pernah makan sendirian, selalu bersama orang ya, selalu ngajak orang. Masya Allah. Nah kita agak repot tuh kalau double biayanya ya. Gitu. Banyak yang kita belum bisa lakukan, Pak. Ya, makanya semangat hijrah ini kalau bisa ditulis tiap tahun itu apa yang sudah berubah dan apa yang akan kita ubah dalam kehidupan kita. Nah, terus apalagi contoh.
Kalau sudah sering ya, kita tahu bahwa kalau lihat orang, kita harus memberi manfaat kepada dia, Pak. Ya kan? Kalau kita tidak punya uang, ya dengan tolhul wajhi, ya, dengan wajah yang tidak menyebalkan, dengan senyuman. Kalau kita senyum aja juga nggak bisa, karena nggak sempat misalnya, ya. Tapi kita lihat orang itu, maka dengan apa, Pak? Doa. Nah, itu. Jadi kita bermanfaat. Nah, kadang kita doakan pilih-pilih. Kalau lihat orang kayaknya orangnya serem atau berantakan, kita nggak doain. Loh, justru kebalikannya tuh. Ya, orang-orang yang kayaknya agak error-error itu doa kita harus berlipat-lipat untuk dia. Nah, kalau orang baik-baik ya didoakan biar istiqomah husnul khotimah gitu. Ya kan? Nah, itu pun kadang-kadang kita lupa, Pak. Iya kan? Kadang-kadang kita lupa, lewat itu ada orang, aduh, lupa belum didoain. Ya kan? Nah, kalau lupa segera aja, nggak apa-apa. Kenapa? Kita tahu kan bahwa Allah sampaikan wala taqfu ma laisa laka bi ilm inna sam'a wal basara wal fuad kullu ulaika kana anhu mas'ula. Kita nggak boleh menanyakan sesuatu yang kita nggak tahu atau mengikuti sesuatu yang kita nggak tahu. Kenapa? Karena inna sam'a pendengaran kita, wal basara penglihatan kita, dan gerakan hati kita, ulaika kana anhu mas'ula, semuanya akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Gitu. Jadi kalau kita mau lakukan hijrah ini, setiap ada orang jangan pernah lepas dia kecuali kita doain. Jangan pernah lepas dia dari ingatan kita bahwa kita pernah ketemu orang itu tadi sekelebat misalkan, waduh ketemu Bang Udin misalkan, doain ya Allah lancarkan usaha beliau sambal malaikat misalnya, ya Allah lancarkan ini kan gitu. Masya Allah, nggak ada ruginya. Tapi ya nggak usah habis itu japri Bang Udin tadi gue doain takdir doang gitu ya, enggak gitu. Nah itu aja Pak, yang seperti itu aja kadang terlewat loh, ya. Makanya kadang kalau saya ngajar di kampus itu kan sering macet-macetan Pak. Nah kadang-kadang tuh ada naik motor sambil nyanyi-nyanyi. Saya lihat telinganya, oh ada headsetnya, aman lah, belum error kan gitu. Nah repot nyanyi-nyanyi ngomong sendiri nggak ada apa-apa lah, itu biasanya ya kalau menghibur diri boleh lah itu. Ya enak juga sebenarnya dengarkan murotal gitu ya. Cuman khawatir ada bel nggak denger kita kan. Gitu. Jadi biasanya apa? Kesempatan kalau saya berangkat kerja, misalkan ngajar, itu kesempatan saya banyak mendoakan orang lain Pak. Kanan kiri lihat langsung doain. Nggak usah berhenti. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Lihat, mohon maaf nih, lihat wanita cantik gitu kan. Ya kalau kita normal ya nafsu muncul kan itu. Langsung doain dia dan minta perlindungan pada Allah. Ya Allah, jaga dia, tetapkan dalam kondisi soleha, tutup auratnya, begitu. Itu yang dilakukan Nabi. Nah itu kalau kita mau hijrah terus, tiap tahun dicontrengin tuh, dievaluasi, dahsyat Pak. Oke, Masya Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, malam ini saya akan tawarkan trilogi hijrah namanya. Ya, trilogi hijrah. Ya kita buat nama sendiri ya. Kalau di internet nggak ada itu trilogi hijrah, kecuali kalau sudah saya upload nih. Nah ini saya rekam. Nanti saya upload, saya kasih nama trilogi hijrah. Bapak mencari trilogi hijrah tambahi Heri Purwosuwanto berbagi pesan baik, insya Allah muncul tuh. Ya, tapi belum ya, ada 2 rekaman yang belum saya upload ya, nggak sempat gitu ya. Nah trilogi hijrah ini saya tawarkan agar bisa dieksekusi ya, bisa dijalankan untuk menandai tahun Muharram, tahun Hijriah di bulan Muharram 1447. Oke, yang pertama Pak, ini 3 ya. Yang pertama tadi niat dulu. Niat. Jadi niat ini luar biasa. Imam Hanafi itu menyampaikan bahwa niat menjadi penyempurna amal. Imam Syafi'i, imam kita yang kita ikutin banyak di Indonesia, itu niat syarat wajib sahnya amal. Oh, beda ya. Gitu. Imam Hanafi ya punya pendapat niat menyempurnakan amal, Imam Syafi'i punya pendapat niat syarat wajibnya sah amal.
syarat wajib sahnya amal. Dasarnya sama, Al-Quran dan hadis sama. Kenapa begitu? Ya, karena menurut Imam Syafi'i, niat ini seperti sepertiga agama. Ya, ada iman, ada Islam, ada ihsan. Ya, kan ada 3 nih. Lah niat ini seperti sepertiga agama. Kalau gak ada niat semuanya batal. Menurut Imam Syafi'i. Dasarnya tadi. Oke. Nah, niat ini tempatnya di dalam hati, Pak, kayak takwa. Jadi niat belum tentu niat itu bisa dibaca, belum tentu, Pak. Aku niat nih mau mau nyekolahkan kamu nih sampai selesai S3. Nah, itu kalau dalam fikih namanya bukan niat, Pak, tapi azam. Azam itu tekad, masih keinginan yang belum tentu nanti tercapai. Tapi kalau niat, nih ada biaya 100 juta untuk kuliah S2 dan S3 ya. Nah, itu bersamaan dengan ngasih biaya, itu berarti niat gitu. Kayak sholat itu bersamaan dengan takbir. Di awal mula itu Allah, itu hati kita harus terus, ya Allah, aku niat sholat isya 4 rakaat karena Allahu Akbar, begitu. Nah, bersamaan dengan amal. Jadi yang usolli fardhul isya'i arba'a raka'atin mustaqbilal kiblati adaan makmuman atau imaman lillahi ta'ala, itu lafadznya niat. Untuk apa fungsinya? Untuk menghadirkan niat yang sebenarnya. Jadi untuk memantapkan, menguatkan. Bagaimana teman-teman kita dari Muhammadiyah nggak pakai itu, nggak apa-apa, tetap sah. Kalau niatnya di dalam hati itu benar-benar ada, yang tahu hanya dia dengan Allah. Itu ya. Niat kita harus kita lurusin. Bagaimana cara meluruskan niat, Pak? Ya, caranya gimana kira-kira meluruskan niat? Ya, caranya pertama kita harus yakin ada hidup setelah ini, Pak. Yakin banget. Yakinnya bukan separuh-paruh. Yakin banget, totalitas. Apalagi mohon maaf yang usianya sudah lebih 70, itu harus keyakinannya berlipat-lipat gitu ya. Tapi yang muda sama juga harus berlipat-lipat. Kenapa? Ya nggak menjamin, usia muda belakangan gitu, nggak menjamin, yang tahu hanya Allah. Dan yakin kan kita semua nggak ada yang bisa sampai 100 tahun ya, belum tentu, Pak ya, belum tentu ya. Mungkin yang sampai 100 tahun ini Mahathir Muhammad ya, Malaysia. Nah, kita belum tentu, wallahu alam gitu. Nah, maka niat ini harus lurus, harus baik, harus karena Allah, lillah, karena Allah. Jangan karena yang lain. Dan itu terus, Pak, kita harus berjuang, itu terus berjuang. Tuh, contoh, kalau kita bantuin orang, lo sekarang gue bantu ya, ya, tapi nanti lo kalau udah sukses jadi orang hebat, jangan lupa gua. Nah, berarti belum tuh. Belum karena Allah. Ya, ini lebih 10 kan? Misalnya masih ada 3 menit lagi. Ya. Masih bukan karena Allah, Pak. Belum lurus niatnya. Jadi niat itu benar-benar kalau kita membantu berharapnya pada Allah, bukan pada orang yang kita bantu. Gitu ya. Dan yang semacamnya. Caranya gimana meluruskan? Selalu ingat bahwa nanti ada akhirat. 1. Yang kedua, liqa'ullah, Pak. Liqa itu bertemu namanya. Liqa'ullah, bertemu dengan Allah. Al-Kahfi 110. Kalau kita ingin lurus niat, ya ini kalau kita kaitkan dengan Quran, maka famangkana yarju liqa'a rabbi falyamal amalan sholiha. Kalau kita ingin bertemu Tuhan, maka lakukan amal soleh. Jadi bertemu Allah nggak harus mati dulu, tapi melakukan amal soleh itu bertemu Allah. Nah itu akan memancing kita ingin bertemu Allah, niatnya akan lurus. Jadi yang pertama niat, yang kedua bertemu Allah, keinginan bertemu Allah, dan gak harus mati dulu. Caranya gimana? Beramal soleh, berbuat baik, itu bertemu Allah. Nah yang ketiga ma'iyatullah, bersama Allah. Bertemu belum tentu bersama. Ya, yang dulu pernah kita contohkan ya. Kamu ketemu Pak Prabowo, ketemu di mana? Tadi di istana, waktu perayaan. Beliau ini dada-dada ketemu, tapi nggak bersama, karena yang bersama dia adalah para pengawalnya.
Nah, kita ingin bertemu tapi bersama. Namanya ma'iyatullah. Satu, niat kita luruskan. Dua, kita bertemu dengan Allah. Caranya beramal soleh. Yang ketiga, ma'iyatullah, yaitu bersama dengan Allah. Caranya bagaimana agar bersama dengan Allah? Sabar, Pak. Innallaha ma'as sabirin. Allah bersama orang yang sabar. Kenapa kita perlu bersama Allah? Nah, kalau kita bersama Allah ya luar biasa, Pak. Terus apakah kalau kita dengar lagu, aku dekat, engkau dekat, aku jauh, engkau jauh, begitu? Enggak. De factonya, aslinya Allah itu selalu dekat. Dalam Al-Quran disampaikan, kalau ada hambaku ingin bertanya tentangku, maka katakanlah fa ini qarib. Aku ini dekat, aqrabu min hablil warid, lebih dekat dari urat nadi yang ada di leher. Allah itu realitanya, faktanya dekat banget, Pak, menguasai diri kita. Tapi kita tidak merasa dekat. Gara-gara kita banyak maksiat, gara-gara kita nggak ingin mendekatinya. Kita punya potensi, ya, kayak ada ayam di lumbung padi. Dia punya banyak makanan, tapi dia nggak tahu bahwa dia punya banyak makanan, nggak nyadar, nggak ada yang membimbing mengatakan ini makanan, kamu makan, enggak. Akhirnya dia merasa dia nggak punya apa-apa. Padahal kita ini punya Allah, Pak. Nah ini ma'iyatullah. Caranya gimana? Sabar. Sabar itu dalam 3 hal. Pertama, kalau mentaati Allah sabar. Sabar itu apa? Bertahan, Pak. Bukan diem. Bertahan hidup itu sabar. Bertahan taat sabar. Bertahan menjauhi maksiat sabar. Bertahan menghadapi musibah sabar. Itu ya. Jadi tidak ada cara lain agar kita bisa bersama Allah kecuali sabar. Trilogi hijrah ini kalau kita lakukan, masya Allah. Pertama, niat, ya. Yang kedua, liqa'ullah, bertemu Allah, ya. Caranya beramal soleh. Yang ketiga, ma'iyatullah, bersama Allah. Caranya dengan apa tadi? Bersabar. Bila itu taufiq wal hidayah. Jazakumullah khairan katsira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.